Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, semoga kita semua selalu mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa bertemu kembali dengan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu majelis kita semua belajar bersama dengan para ilmunya, para ulama, dan bersama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keduanya sholawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, ngaji pada kesempatan ini adalah tentang hasud atau tentang hasad atau tentang dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tarhibi min masawil akhlaqi. Ai hada utaiki iku babut tarhibi iku bab ngeduhake atau menakut-nakuti min masawil akhlaqi, saking pira-pira alane pira-pira akhlak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ngendika sapa Abu Hurairah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyaku medya sira kabeh utawa ngedono sira kabeh wal hasada sertane hasud atau dengki. Fa inal hasada mongko sak temene dengki iku yakulu iku madeng apa dengki al hasanati ing pira-pira kebagusan. Kama takulu kaya oleh madeng apa annaru apa geni al hataba ing kayu bakar. Akhraja ngetahi hadis sapa Abu Dawud, sapa Imam Abu Dawud. Wali ibni Majahin lan iku tetep putu Imam Ibnu Majah min hadis Anasin, saking hadis sahabat Anas radhiyallahu anhu, nahwuhu utai sepadane hadis. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jauhkanlah kamu semua yaitu bersama sifat dengki atau sifat hasud atau sifat yaitu buruk ketika yaitu yang namanya dengki. Sesungguhnya hasad atau dengki adalah sikap di mana seperti ia adalah sikap memakan hasad atau dengki adalah memakan beberapa kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga bagi Imam Ibnu Majah dari hadis yang sama yang sumbernya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari hadis tersebut, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu sikap yang perlu kita jauhi, sifat atau sikap yang perlu kita kita buang jauh-jauh, yaitu dengki atau hasud atau tidak suka dengan orang lain mendapat nikmat. Hasud adalah kamu semua, kita semua, apabila saudara-saudara kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi benci, atau kita semua berusaha untuk menghalangi atau untuk menghilangkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita. Jadi bersyukurlah ketika kita semua mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pun saudara kita ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pun juga harus bersyukur, harus merasakan nikmat yang sama, merasakan bahagia yang sama. Jangan ketika kita hanya bahagia ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika saudara kita, ketika teman kita handetolan, ketika saudara-saudara kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kesuksesan, itu kemudian juga kita pun harus merasa senang, merasa bahagia. Jangan sebaliknya,
nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru malah sebaliknya berusaha kita hilangkan, berusaha kita sirnakan, kita menjadi benci, kita menjadi tidak suka. Itu namanya termasuk bagian dari perbuatan atau sikap hasud. Al hasadu an tuhibba zawala nikmatin an amallahu biha ala ghairika. Hasad adalah atau dengki adalah kamu senang menghilangkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut kepada orang lain, kepada orang lain selain kamu. Jadi apabila nikmat itu bisa dinikmati oleh orang lain, maka kamu menjadi tidak suka, bahkan kamu suka untuk menghilangkan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain selain kamu. Itu termasuk perbuatan hasud. Takulu ka'anal hasada at-tahlil al-lafzi. Al-ma'na al-ijmali, makna secara universal. Innal hasada da'un udhalun wasumun qattalun. Dengki, penyakit dengki, yang namanya dengki atau hasad adalah suatu penyakit yang mematikan dan juga suatu racun yang mematikan. Fa innal hasada idza waqa'a fi qalbi rajulin li rajulin jalaba ma'ahu sunufan nasyarri. Apabila hasud itu telah tertancap pada hati seseorang telah hasud atau dengki kepada orang lain, maka seorang yang dengki kepada orang lain itu akan tertarik untuk berbuat sesuatu kejelekan untuk menghilangkan nikmat yang diraih oleh orang lain. Wa alwanan minal khotoya, dan juga hasud itu adalah sesuatu yang menarik, bisa menjadikan bagian dari beberapa warna-warna, beberapa jenis-jenis keburukan. Orang kalau sudah hasud, tidak senang dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, maka orang yang tidak suka itu akan mencari langkah-langkah, mencari yaitu terobosan, mencari ide gagasan bagaimana nikmat orang lain itu menjadi gagal, nikmat orang lain itu tidak diraih, nikmat orang lain itu orang lain yang asal munyalannya adalah bagian menjadi sengsara. Bikhaisu yaqlabu alaihi kiyanatahu. Sekiranya apabila orang hasud kepada orang lain, maka ia selalu membuat rekayasa bagaimana nikmat itu tidak ia raih, tapi diraih oleh orang yang hasud tersebut. Ia selalu berusaha bagaimana nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain itu tidak diraih oleh orang lain, tapi justru kembalinya diraih oleh orang yang melaksanakan hasud. Wa yaj'aluhu yatasakhatu alladhi baina yadayhi. Orang yang hasud akan menjadikan ia benci kepada orang lain yang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu benci, tidak suka dengan orang lain ketika beribadah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaqillu ni'ama rabbih wa atayahu. Dan orang yang hasud juga akan berusaha bagaimana nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, pemberian diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain itu menjadi sedikit, itu menjadi hilang, itu menjadi sirna. Maka ia berusaha bagaimana nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain itu akan menjadi hilang, menjadi sirna. Fayata'arradu alal qadri. Maka kemudian ia menentang dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak percaya dengan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Orang lain sukses, ia tidak percaya, ia tidak suka. Orang lain berhasil, maka ia berusaha bagaimana keberhasilan itu menjadi hilang. Ini adalah sikap-sikap yang perlu dijauhi ketika kita semua, saudara kita semua, yaitu mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah pada teman-teman sandetolan
ketika saudara-saudara kita, tetangga, teman handitolan, teman kerja, saudara, dan orang lain pun apabila mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus bersyukur, kita pun harus senang, kita pun harus bahagia, kita pun harus bangga, dan kita pun harus merasa bahagia hati kita semua, karena saudara kita ketika akan mendapatkan kesuksesan, maka itu pun nanti kesuksesannya itu pun akan bisa memberi manfaat kepada orang lain, kepada tetangga, kepada saudara, dan seterusnya. Maka disinilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kita semua bersyukur, wajib kita semua bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Maka saudara kita ketika mendapatkan nikmat pun kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita semua yaitu senang, bersyukur, selalu memuja-muja kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bagian daripada rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu semua bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka aku Allah Subhanahu wa taala sungguh akan memberikan tambah nikmat kepada kamu semua. Dan apabila kamu semua berkufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azabku, siksaku sangat pedih. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa syukrul mun'im wajibun bisyar'i. Syukur kepada orang yang memberi nikmat, zat yang memberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu adalah wajib menusyara. Begitu juga kita rasa kita bahagia kepada orang lain yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pun itu pun kita pun harus wajib untuk juga berbahagia. Maka berbahagialah apabila saudara kita mendapat nikmat, tambahan rezeki atau kesuksesan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun menjadi bahagia, hati kita pun menjadi bahagia. Sebaliknya apabila kita semua hasad, apabila kita semua dengki, apabila kita semua merasa dengki kepada orang lain yang mendapat nikmat, maka hati kita akan sengsara, hati kita akan tidak bahagia, hati kita akan menjadi sedih, hati kita akan menjadi susah, hati kita akan menjadi tidak suka karena orang lain mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita. Kehidupan kita selalu diberi warna-warna, warna dan warni kehidupan. Semoga selalu kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Rasa sabar, rasa syukur dan rasa sabar, rasa optimis, rasa senang untuk kita semua, dan senang ketika orang lain mendapat kenikmatan. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.